Kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu pagi hari ini 1 Agustus 2021. Untuk memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 106 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 106 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, terang matahari. Mari kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masuk dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan dari Yohanes nomor 2 ayat yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Disilakan jemaat duduk kembali. Kita akan menggunakan diri dalam Alkitab dalam seminggu lamanya. Kita melakukan aktivitas kita. Kita banyak berbuat dosa. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Sehingga kita, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga yang mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, seminggu lamanya kami beraktivitas dari hari ini, hari Minggu 1 Agustus 2021. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan salah kami,
yang kami lakukan lewat perkataan, perbuatan, maupun hati dan pikiran kami. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami, Tuhan, agar kami layak di hadapan sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dari Yohanes nomor 136. Ayat yang pertama. Dengarlah berita keampunan. Sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Kita puji Tuhan hari ini nomor 137. Ayat yang pertama. Untuk pengakuan iman kepercayaan kita. Jemaat silakan berdiri dan kita akan mengakui iman kepercayaan kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haleluya, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan yang dikandungnya pada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat yang pertama.
kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa menjaga kami sampai hari ini 1 Agustus 2021. Kami sudah menyanyi memuji Tuhan, memuliakan akan kebesaran kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus turun atas kami semua, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pada saat kami akan merenungkan firman, iblis mengganggu kami. Kami mau usir itu, kami mau tangkap itu. Dalam nama Yesus, iblis jauh dari tempat ini, dari hati dan pikiran kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius, pasal 6 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan Ibu senior Alkitab, Bapak Ibu masing-masing. Dari pembacaan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang besar dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 403 untuk persembahan kita di jalan. Kita nyanyikan ayat 1, 2 dan ayat selanjutnya sampai persembahan. Hujan berkat akan curah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga akan memberi. Haleluya.
kita berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan yang kami kumpulkan di altar-Mu. Atas berkat yang Kau berikan bagaikan hujan yang turun ke bumi, yang tiada henti. Lewat persembahan syukur ini Tuhan, keluarga yang menanti mengucap syukur atas kenyataan sehingga terkasih Yosua Tunai tiba di Kasio dengan selamat. Keluarga mengucap syukur atas kenyataan dan keinginan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang yang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan, yang dibawa secara diam-diam di meja altar maupun di rumah-rumah dalam ibadah di masing-masing rumah, di raya 1, raya 2, raya 3, dan raya 4. Engkau mau memberkati semua persembahan syukur kami Tuhan. Biar lewat persembahan ini pekerjaanmu di jemaat Kasih dan Sinode dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para bendara yang Kau mau terus berikan talenta berkat, semangat untuk bekerja di ladang-Mu, menata layani keuangan gereja dengan baik. Inilah syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Matius pasal 3 ayat Matius pasal 5 ayat 13-16 dengan tema status dan identitas gereja sebagai garam dan terang dunia. Status dan identitas gereja sebagai garam dan terang dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini kita waktu kecil masih sekolah minggu atau sampai sekarang sudah sering baca tentang garam dan terang dunia. Tentang garam dunia dan terang dunia ini. Tapi bagi orang-orang percaya, pembacaan yang sering kita baca itu adalah tentang laut. Tahun ini misi menjadi tahun misi dan diakonia bagi gereja Kristen Injil di tanah Papua. Melaksanakan tugas panggilan DKI sebagai garam dan terang dunia di tanah Papua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang kita lihat dalam pembacaan kita renungkan, yaitu tentang garam dan juga tentang terang. Bagi orang Kristen, hal menjadi garam dan terang itu bukan menjadi sesuatu yang baru. Garam dan terang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini? Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan, kalau kita baca untuk mempermudah kita mengerti akan firman. Fungsi garam dan terang itu tidak sama. Kalau garam, dia memberi rasa asin, tetapi dia tidak terlihat. Kita ambil air laut dengan air tawar, kita taruh, itu warnanya sama. Tapi kalau kita rasa, air tawar beda dengan air laut. Air laut beda, air laut biasanya asin. Hanya bisa terdeteksi garam itu ada dengan rasa. Kita punya indera rasa. Seperti itulah gambaran anak Tuhan zaman ini yang Tuhan inginkan. Anak-anak Tuhan harus seperti garam yang mengasinkan,
dengan larut di dalamnya. Memang garam tidak berfungsi maksimal ketika berkumpul dengan garam lain. Garam kalau kita buang di laut sama saja. Tetapi ketika garam itu berada di benda lain seperti air tawar atau ke sayur, dia akan memberikan rasa. Sayur yang hambar itu akan menjadi rasa asin. Anak-anak Tuhan pun demikian. Bapak Ibu dan saya pun demikian. Kita harus menjadi garam yang tanpa banyak terlihat oleh kehadiran kita dirasakan, tetap kita membawa berkat dimanapun kita berada. Gereja mungkin tidak harus terlihat megah, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Biar gereja kecil, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Kita pelayanan, diakonia, pelayanan penginjilan, pelayanan pastoral, daripada gereja megah tapi tidak ada pelayanan. Firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita untuk melihat pada misi dan pelayanan atau diakonia. Ada hadirat dan atmosfer surgawi di sekitar kita. Kehadiran kita itu dirasakan oleh orang-orang lain. Oh, ini ada majelis, ada ibadah penuh waktu, kita panggil majelis berdoa. Atau ada yang sakit, majelis berdoa. Ada hadirat surgawi di antara lingkungan kita. Di sisi lain Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi terang. Fungsi terang beda dengan garam. Kalau garam tidak terlihat ketika larut dalam air, tapi kalau lampu ini menyala terang ini kelihatan, kita lihat dengan mata kita, indera penglihatan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia? Jika kita lihat pembacaan dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kita mengerti bahwa hidup kita sebagai terang berarti kita harus siap dilihat orang banyak. Kehadiran kita dapat mengusir kegelapan. Ada terang, ada gelap. Begitu terang masuk, gelap itu hilang. Ketika ada terang, maka kegelapan pun lenyap. Itulah mengapa kita harus mampu melakukan fungsi kita sebagai terang, yaitu membawa penerangan bagi kehidupan atau lingkungan sekitar kita. Kadang lebih percaya hoax, orang lebih percaya berita di HP, bukan berita yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, maka kita melihat dari sisi positif. Kita harus mengecek bahwa berita itu tidak betul, berita ini betul. Orang banyak atau vaksin, tapi firman Tuhan katakan kita harus melihat mana yang benar dan mana yang baik. Hikmat itu akan diberikan kepada kita. Itulah mengapa kita harus melakukan fungsi kita sebagai terang, yaitu membawa penerangan bagi lingkungan sekitar kita. Kadang ada berita yang tidak benar, harus kita cek, dan kita bisa menjelaskan misalnya ke tetangga satu dalam ini. Oh, ternyata itu tidak benar, yang benar adalah seperti ini. Dalam kehidupan kita, hidup bersama-sama, Tuhan mau kita menjadi terang. Terang pun lebih berguna kalau dia ada di tempat gelap. Kalau terang baru matahari itu kalau kita kasih yang lampu, dia tidak terlalu berguna. Dia berguna kalau dia ada di tempat yang gelap, jalankan lampu baru dia terang sekali. Oleh karena itu jangan kita protes ketika Tuhan menempatkan kita di lingkungan yang penuh dengan orang-orang jahat, penuh dengan orang-orang yang berdosa. Jangan kita protes. Tinggal di daerah sini orang-orang jahat, kita pindah sudah.
dari tempat yang aman supaya jangan itu pengaruh lagi. Firman Tuhan di saat ini mengatakan, kita ada di tempat orang-orang jahat. Justru disitulah kita harus bisa berdampak dan membagikan terang Kristus kepada mereka. Biasa orang-orang mabuk kalau mabuk, tapi begitu pendeta lewat, langsung dia stop. Bikin kita tidak mabuk. Terangnya, jangan lurus setara jalan belum belok. Mungkin pendeta berjalan jauh baru dia lagi. Karena takut pendeta. Tanggung jawab kita berat sebagai garam. Kita tidak boleh menjadi tawar. Ayat 13. Karena jika demikian maka kita akan larut tanpa bisa menghasilkan. Jika demikian apa bedanya kita dengan mereka? Sebagai terang kita juga memiliki konsekuensi untuk selalu dilihat orang menjadi teladan. Itu terkait dengan tugas kita untuk menerangi lingkungan sekitar kita. Bahkan yang paling gelap sekalipun memang sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita masing-masing anugerah karunia hikmat untuk menjadi terang. Satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu dan saya, bahwa garam dan terang itu bukan untuk kita saja, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, saya yakin Tuhan pasti memampukan kita untuk tidak hanya menjadi garam dunia, tapi juga menjadi terang dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai hari ini banyak berita, banyak informasi terutama tentang COVID, dan kita di Teluk Dago masih merah. Marilah kita hidup sesuai dengan firman di hari ini. Walaupun dalam keadaan pandemi, tapi banyak kita menjadi garam dan terang dunia di lingkungan kita masing-masing. Baik sebagai bapak keluarga, sebagai ibu, sebagai anak-anak pemuda, kita mau jadi garam dan terang dunia. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi sesama di lingkungan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan kepada Sion Solo, anak sekolah minggu, anak Mary Nanduri.
kita akan mendoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk sinode, klasis, dan jemaat Gunung Sion maupun jemaat-jemaat yang ada di klasis. Kita juga berdoa buat pemerintah Kabupaten Kundang, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, pimpinan OPD dan semua jajarannya. Dan kita lakukan dalam doa Bapa kami, itu kita berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Melainkan kami dari kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PW Gunung Sion, silakan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan.
biarlah terus kalian dipakai untuk dalam nama Tuhan. Kita akan mengakhiri pada kita puji Tuhan ada Mazmur nomor 173 ayat yang pertama dalam keadaan dan ayat yang ketiga dalam keadaan sendiri. Keluar dari kamu dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada Rahman. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah kita telah selesai, dimasukkan dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Kita harus bersemangat karena mentari yang ada untuk menyinari kita di pagi hari ini mendatangkan sukacita dan keselamatan untuk kita ya. Baik Bapak Ibu warga jemaat, mohon kesabaran waktu untuk mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, atas nama PHD kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Selamat Sunaki yang dimana di pagi hari ini telah memimpin kita dalam ibadah pagi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang berikut disampaikan bahwa pada minggu depan besok akan
kembali Bapak Ibu warga jemaat akan kembali beribadah di gedung gereja. Terkait dengan hal ini mungkin ada penyampaian dari Ibu Pendeta, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya melengkapi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Jemaat. Mulai minggu depan, sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat, ada kemarin kami uskup bahwa ibadah minggu pagi kita akan bagi dua. Kita akan laksanakan pada jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Sekali lagi, ibadah minggu pagi sesuai dengan kondisi dan situasi kita di saat ini yang tidak boleh kumpul orang terlalu banyak, batas 30 sampai 50 orang. Maka oleh sebab itu kita akan buat dua ibadah minggu pagi dilaksanakan pada jam 6 pagi di gedung gereja dan juga jam 9 pagi. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan Bapak Ibu taat dan setia yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita tidak, untuk sementara kita tidak kumpul rame-rame. Kalau dari surat Badan Pekerjaan Sinode kita hanya boleh kumpul 30 sampai 50 sesuai dengan keadaan dan situasi gedung kita. Oleh sebab itu saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu boleh memaklumi. Karena kita di bagian tengah, maka kita masih zona merah, ya. Jangan kita banding-bandingkan dengan jemaat-jemaat lain yang lain sudah ibadah, kenapa kita tidak? Tapi bangunkan mesbah dalam kehidupan keluarga, supaya kehidupan kita semakin diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Tetap berdoa, tetap beribadah, ibadah-ibadah malam juga Bapak Ibu saya sangat berharap untuk bisa ikut ibadah malam. Mungkin untuk bagian kota kami tidak akan bagi lagi buku panduan untuk ibadah malam. Itu khusus hanya untuk rayon Polres, rayon 3 dan rayon 4 Mangkurai. Ini akan menjadi evaluasi kami selama bulan Agustus untuk Bapak Ibu yang ada di Huntap Irian 3. Sekarang kita mau bilang corona tidak ada, tapi iman kita tidak mengakuinya, karena kita masing-masing tidak ada yang beribadah di rumah. Oleh sebab itu akan menjadi evaluasi khusus untuk rayon 1 dan rayon 2 yang ada di Huntap. Kita tidak akan bagi buku panduan, tetapi akan dipandu langsung dari gereja. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu bisa taat pada apa yang disampaikan oleh kami Majelis Jemaat, supaya kita saling menjaga dan kita juga membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan mesbah doa dalam keluarga. Jadi saya sangat berharap demikian, dan Bapak Ibu tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, supaya saya baik majelis, Bapak Ibu kita saling baku jaga. Ya, muatkan, saya titip Bapak Ibu kalau dalam doa, dalam ibadah malam, mungkin bisa berdoa untuk kami majelis, berdoa untuk kita semua, berdoa untuk medis, berdoa untuk pemerintah, TNI Polri, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, sebentar PW kita akan sparring olahraga persahabatan itu di Jemaat Sholat di Warwai, khusus untuk di Kampung Maimari. Jadi oleh sebab itu sebentar pukul jam 2. Jangan bilang jam 2 datang jam 3, berarti ibu-ibu harus cari jalan. Jadi kalau jam 2 kumpul jam 2 supaya kita bisa tahu berapa banyak, supaya kita bisa ikut kendaraan lalu kita jalan. Oleh sebab itu saya sangat berharap ibu-ibu PW boleh aktif, kita olahraga supaya jaga kesehatan toh seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Diucapkan terima kasih untuk Bapak Wakil, Bapak Ibu Jemaat, Tuhan memberkati kita.